Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan data fokus. Oke, apa sih itu data fokus pada ujian kompetensi? Kenapa ini sangat penting untuk dijelaskan? Apa sebenarnya data fokus itu? Kemudian yang kedua adalah, di mana letak dari data fokus itu? Ini. Kemudian apakah dia bisa jadi ada yang berpendapat bahwa dia di awal kalimat, di awal kasus, atau bahkan di pertengahan kasus, atau bisa juga di akhir kasus. Ini bisa. Semua bisa berpendapat ya, apakah di awal kalimat, di tengah kalimat, atau bahkan di akhir kalimat. Oke, why not? Nggak ada masalah. Nah, berikutnya kita juga akan memahami terkait dengan bagaimana cara membedakan. Nah, ini gimana caranya membedakan data fokus, kemudian dibedakan dengan data pengecoh. Nah, ternyata ada data fokus, ada data pengecoh. Nah, ini yang paling penting sebagai dasar kita. Kemudian yang keempat adalah, nah, ada nggak caranya yang cepat menemukan data fokus itu? Kira-kira apa sih? Gimana sih caranya supaya bisa kita temukan dengan sangat cepat data fokusnya? Oke, sebelum kita membahas terkait dengan data fokus itu sebenarnya apa, coba saya kasih satu kesempatan untuk Anda menjawab satu contoh kasus. Contoh kasus ini adalah kasus yang muncul pada ujian kompetensi menurut penuturan dari peserta. Kasusnya modelnya seperti ini. Dia muncul di tahun 2018 pada bulan Maret. Jadi kasusnya seperti ini adanya. Jadi saya coba membuat satu rangkaian ulang sehingga kalian bisa memahami dan diambil sebagai pelajaran. Ingat, ini kasus yang muncul saat UKOM. Jadi bukan kasus yang main-main, tapi memang ada dan pernah muncul saat ujian kompetensi. Coba kita lihat kasusnya ya. Jadi coba saya kasih kesempatan 1 menit untuk Anda jawab ya. Ini, 1 menit. Saya coba menghitung dari sekarang. Anda diberikan waktu 1 menit untuk menjawab kasus ini ya. Saya coba menghitung dari sekarang. Kira-kira apa tanggapan Anda terkait dengan kasus ini? 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktu berjalan terus, tapi saya coba stop dulu ya. Nah, sekarang sudah mulai ada yang menerka-nerka, kira-kira jawabannya yang mana ya? Menurut saya ini, menurut saya ini. Oke, why not? Nggak ada masalah ya. Tapi inilah real kasus yang muncul saat ujian kompetensi di tahun 2018 ya. Nah, kali itu periode Maret saat itu ya. Sekarang kita coba lihat kasusnya ya. Sebelum kita bahas lebih detail kasus ini, kalian harus memahami ada namanya anatomi soal ujian kompetensi. Yang belum memahami terkait dengan anatomi soal ujian kompetensi, kalian boleh melihat video saya yang sebelumnya terkait dengan memahami anatomi atau fondasi dasar UKOM. Nanti saya kasih lihat di deskriptif pada tayangan atau channel YouTube ini. Kalian boleh melihat kira-kira rekomendasi apa yang patut untuk kalian lihat. Intinya adalah kalian harus memahami ulang terkait dengan anatomi soal ujian kompetensi, terutama struktur soal ini. Ini struktur soal ini harus kalian pahami baik-baik. Oke, yang pertama saya review ulang adalah kasus. Nih, kasus ya. Struktur yang kedua adalah pertanyaan soal. Ini. Dan struktur yang ketiga adalah option jawaban. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah kasus. Sebenarnya kasus ini saya ulas lebih dalam saat itu di tayangan terkait dengan fondasi dasar UKOM terkait dengan anatomi soal atau struktur soal. Kalian boleh lihat nanti di tayangan itu untuk kalian tonton sampai habis. Seorang perempuan berusia 55 tahun diantar ke poliklinik penyakit dalam dengan keluhan badan lemas. Hasil pengkajian, pasien sering merasa haus, sering BAK terutama pada malam hari, cepat lapar dan haus. Penglihatan kabur terutama pada saat berdiri lama dan bibir tampak pucat. Hasil pengkajian, hasil tekanan darah 110 per 80 mmHg, frekuensi nadia 68 kali per menit, hasil pemeriksaan GDS 399 mg per dl. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Keletihan. B. Risiko cedera.
C. Resiko hipovolemia, D. Resiko defisit nutrisi, dan E. Ketidakstabilan kadar glukosa darah. Oke, kalian sudah punya jawabannya masing-masing. Saya sangat yakin kalian telah punya jawabannya masing-masing. Oke, coba kita lihat kira-kira kalau dari kasus seperti ini, kita menjawabnya seperti apa. Ayo kita lihat. Ternyata cara menjawab yang paling mudah adalah kalian bisa menerapkan pola Shiokawa-Ruki. Oke, saya juga sudah menjelaskan pola ini kalian bisa cari di tayangan saya sebelumnya terkait dengan anatomi soal ujian kompetensi di channel YouTube saya. Jadi memang sangat penting untuk kalian pahami bahwa di channel YouTube saya itu berurut dan sistematis. Dan saya sangat yakin itu adalah pemahaman awal, pemahaman dasar, dan fondasi yang paling dasar. Saya berkeyakinan siapapun peserta yang memahami fondasi dasar atau yang paling paham terkait dengan hal-hal dasar dalam ujian kompetensi, apakah itu terkait dengan struktur soal, apakah itu terkait dengan penjelasan terkait dengan data fokus, maka saya sangat yakin dia akan kompeten dengan sekali tes, kalau dia paham, ya. Nah, ternyata pola Shiokawa-Ruki itu, saya yakin Anda sudah mulai paham. Kalau Anda bergabung di Ruki, pasti Anda paham ini. Yang pertama lah dilihat dari pertanyaan soal. Ya, pertanyaan soalnya tadi apa? Coba kita lihat ulang. Ternyata pertanyaan soalnya adalah masalah keperawatan yang tepat. Oke. Ini pertanyaan soalnya. Jadi ternyata sahabat semua, Ruki lover semua di seluruh Indonesia, yang paling penting pertama kita lihat dalam suatu soal, ini suatu kesatuan soal. Ada kasus, pertanyaan soal, dan option jawaban. Yang paling pertama kali kita lihat itu adalah pertanyaan soal. Kenapa mesti pertanyaan soal? Saya juga sudah menjelaskannya di dalam anatomi soal itu. Makanya nonton sampai habis. Masalah keperawatan yang tepat pada kasus. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa pertanyaan soalnya hanya berkutat terkait dengan masalah keperawatan. Oke. Berikutnya adalah kita menemukan data fokus. Nah, ini ternyata ini yang lagi kita bahas saat ini terkait dengan data fokus. Apa sih itu data fokus? Di mana kita dapatkan data fokus itu? Oke, kita lihat kasusnya. Ternyata letak dari data fokus ini hanya ada di kasus ini. Ini. Disinilah terletak data fokus, bukan di tempat lain. Bukan di sini, bukan juga di sini. Tapi hanya ada di kasus. Disinilah letak dari data fokus itu. Nah, coba kita lihat bahwa ini jumlah katanya, ini kurang lebih 50-an kata. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, itulah soal yang bagus dan terreview. Makanya muncul di ujian kompetensi soal ini, ya. Nah, coba kita lihat yang mana sih data fokusnya dari kasus ini. Tentu saya akan kasih waktu kalian untuk jawab, jangan 1 menit lah, 20 detik. Ada nggak yang bisa tahu data fokusnya ini apa kira-kira? Oke, mungkin ada yang sudah bisa tahu dan sudah bisa menebak kira-kira data fokusnya apa. Apakah sering BAK terutama pada malam hari, apakah cepat haus dan cepat lapar dan haus, apakah penglihatan kabur. Oke, setiap jawaban itu pasti punya alasannya masing-masing. Setelah menemukan data fokusnya, kemudian kita mengeliminir jawaban. Kira-kira jawaban apa yang akan kita eliminir? Artinya kita akan membuang jawaban di sini. Kita lihat. Ini dari jawaban A, B, C, D, E. Kira-kira yang mana nih yang kita akan buang lebih awal? Apakah keletihan, resiko cedera, resiko hipovolemia, resiko defisit nutrisi, atau ketidakstabilan kadar glukosa darah? Yang mana saja kira-kira yang Anda akan pilih untuk dibuang lebih awal? Coba. Berikutnya, setelah itu barulah kita rasionalisasikan. Kenapa kira-kira jawabannya B ya? Kenapa kira-kira jawabannya A ya? Harus seperti itu. Itulah yang disebut dengan pola Shiokawa-Ruki. Oke. Sekarang kita bedah kasusnya. Supaya Anda tidak bertanya-tanya lagi, coba kita bedah kasus ini dengan cara yang sangat mudah dan simple. Oke, kita akan bedah kasus ini. Seorang perempuan berusia 55 tahun diantar ke poliklinik penyakit dalam dengan keluhan badan lemas. Jadi, alasan utama pasien ini ada di rumah sakit adalah karena badannya terasa lemas. Makanya dia berkunjung ke poliklinik penyakit dalam. Hasil pengkajian, pasien sering merasa haus. Oke, satu keluhan merasa haus. Ini, merasa haus. Kemudian sering BAK. Oke. Kemudian cepat lapar. Oke. Dan haus. Ini yang dikaji dari pasien dan telah dihasilkan pengkajiannya. Kemudian apalagi? Penglihatannya kabur. Terutama saat berdiri yang lama. Kemudian bibir tampak pucat. Oke. Dan hasil tekanan darahnya adalah 110/80. Frekuensi nadinya adalah 68 kali per menit. Dan pemeriksaan GDS-nya adalah 399.
mg per dl. Kira-kira yang mana data fokus dari semua kasus ini? Jadi, apa itu data fokus? Adalah data yang sangat vital, ini penjelasannya. Data yang sangat vital, ini, jadi di sini penjelasannya, yang berpengaruh besar pada kasus tersebut. Jika data itu hilang, maka jawabannya bisa berubah. Artinya jawabannya bukan lagi terkait dengan keletihan, bukan lagi terkait dengan resiko cedera, tapi bisa saja berubah jawabannya. Karena esensi atau begitu pentingnya data fokus ini. Makanya kita bedah kasusnya ya, untuk menemukan apa? Untuk menemukan data fokus ini. Ya. Jadi data fokus itu adalah data yang paling vital, data yang paling penting. Jadi dari kasus ini, kalau kita lihat, sebenarnya data fokus itu, walaupun dia hanya ada 2 kata, 3 kata, 4 kata, 1, 2, 3, 4, oke, 5, 6, 7. Walaupun dia hanya ada penglihatan kabur, tapi kita ini anggap sangat penting, maka itulah yang menjadi data fokusnya. Oke, walaupun hanya ada 1 kata sekalipun, misalnya merasa haus, tapi ini kita anggap haus ini kalau dia dihilangkan, maka bisa merubah konteks dari soal ini. Bisa merubah konteks soal, bahkan bisa berubah jawabannya. Berarti haus itulah yang menjadi data fokusnya. Tapi jika itu tidak berpengaruh sama sekali, maka tentu bukan haus yang menjadi data fokusnya. Tapi bisa jadi merasa haus ini adalah penunjang dari data fokus itu. Oke, sekarang kita ingin tahu yang mana sebenarnya data fokus dari kasus ini ya. Kira-kira kita mau cari tahu yang mana sebenarnya data fokus dari kasus ini. Dan kira-kira kalau kita mau buang satu-satu, yang mana yang akan kita buang duluan? Ingat sahabat semua, yang dia tanyakan di sini adalah masalah keperawatan. Oke, saya coba pahami lebih dalam supaya kalian lebih paham terkait dengan kasus ini. Yang dia tanyakan adalah apakah masalah keperawatan. Jadi dari kasus ini kita mau menebak, oh masalah keperawatannya apa ya ini? Kalau ada seorang pasien datang ke rumah sakit, dia berdarah-darah, keluar darah dari hidung, dari mulutnya, kemudian dia diterima di UGD atau di IGD, kira-kira saat itu apa yang mesti kita lakukan? Dan apa masalah keperawatannya terlebih dahulu? Oh, orang akan bisa menebak bahwa masalahnya ini kekurangan cairan ini, Pak. Nah, kalau di standar diagnosis keperawatan, bisa jadi yang kita temukan adalah hipovolemia. Atau bisa jadi kalau dia sudah tambah parah dan lebih parah lagi keluar cairan dan darahnya, bisa saja adalah risiko shock hipovolemik. Itu yang akan kita lakukan saat ini. Jadi, kita ingin menebak apa kira-kira masalah keperawatan yang tepat pada kasus ini. Oke? Tapi sebelum kita menentukan masalah. Jadi, sahabat semua, yang menjadi data fokus di sini adalah data yang paling penting ini adalah data vital, atau saya boleh istilahkan itu adalah ruh dari kasus itu. Rahasia dari penulis soal. Jadi itulah yang dikatakan dengan data fokus. Jadi yang menjadi rahasia dari penulis soal ada di data fokusnya. Nah, kalau dari kasus ini, kira-kira menurut kalian menjadi data fokusnya itu apa? Maka yang menjadi data fokusnya di sini adalah, saya katakan tadi, walau hanya ada 1 kata sekalipun, tapi ini menjadi fokus dari kasus ini, maka itulah yang menjadi data fokus dari kasus tersebut. Dan ternyata data fokus dari kasus ini adalah GDS 399 mg per dl. Itu aja data fokusnya. Karena GDS yang tinggi seperti ini, maka menyebabkan pasien ini dalam keadaan terjadi hiperglikemik. Berarti ada ketidakstabilan kadar glukosa darah pada pasien ini. Jadi data yang menunjang sebagai tanda dan gejalanya adalah bisa penglihatannya kabur, oke, kemudian bisa juga merasa haus dan sering BAK, terutama memang pasien ini adalah pasien dengan diagnosis medis itu adalah diabetes mellitus. Maka otomatis dengan GDS seperti ini, tugas kita sebagai perawat adalah bagaimana membalanskan GDS-nya supaya bisa turun, ya. Karena dengan GDS seperti ini, 1-2 pasien terkadang tidak cocok, bahkan bisa pingsan seketika karena tingginya nilai kadar glukosa darahnya. Maka kalau ditanyakan pertanyaannya adalah apakah masalah keperawatan yang tepat, maka masalah keperawatan yang tepat dengan GDS seperti ini hanya ada 1 masalahnya, yaitu kalian bisa lihat masalahnya adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah. Inilah best answer dari kasus tersebut. Kompeten tentunya yang memilih jawaban E.
yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah. Apa data fokusnya? Data fokusnya adalah GDS-nya 399 mg per dl. Itulah yang menjadi data fokus dari kasus ini. Maka yang mana tentu tadi, kalau kita jawab dari pola Shiokawa-Ruki, apa pertanyaan soalnya? Pertanyaannya adalah masalah keperawatan. Kemudian, apa data fokusnya? Data fokusnya adalah GDS 399 mg per dl. Sekarang, yang mana yang akan kita eliminir lebih awal? Keletihan. Keletihan kita akan hapus. Oke, kenapa kita hapus? Ini, kalau Anda memilih jawaban keletihan dari salah satu jurus dari buku Panda itu yang paling terkenal juga jurusnya adalah pilihlah satu opsi jawaban yang jika ini dipilih maka akan mampu mengurangi hampir seluruh keluhan pasien. Sekarang coba kita lihat. Kita akan memilih keletihan. Mungkin ada tadi yang memilih jawaban keletihan. Pertanyaan saya adalah jika Anda memilih keletihan, apakah dengan mengatasi keletihannya seluruh masalahnya ikut teratasi? Tentu tidak, ya. Maka bisa jadi keletihannya masih mungkin hilang, tetapi penglihatannya mungkin masih akan tetap kabur. Maka berarti keletihan ini kita hapus. Oke, berikutnya adalah resiko cedera. Ketika Anda memilih resiko cedera, ini berarti kita sudah hapus ini opsi A ya. Sekarang opsi B. Kita pilih opsi B. Ketika Anda memilih opsi B, resiko cedera, apakah seluruh keluhan yang lain ikut teratasi? Tentu juga tidak. Maka hapus jawaban resiko cedera. Begitupun dengan hipovolemia dengan resiko defisit nutrisi. Kenapa jawabannya adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah? Suatu keadaan di mana kadar glukosa darah pasien bisa menurun dan bisa meningkat. Makanya disebut ketidakstabilan kadar glukosa darah. Jadi dia tidak stabil. Jadi kalaupun di sini adalah misalnya saya hapus 91 di sini hanya 39 mg per dl, itu juga rendah kadar glukosa darahnya. Berarti itu juga bisa disebut ketidakstabilan kadar glukosa darah. Apalagi sebaliknya, misalnya di sini 400 mg per dl, itu juga yang disebut dengan ketidakstabilan kadar glukosa darah. Kadar glukosa darahnya bisa mengalami hiperglikemik, berarti keadaan di mana di atas dari batas normal kadar glukosa darah. Atau bisa juga mengalami hipoglikemik. Berarti keadaan di mana kadar glukosa darahnya di bawah dari batas normal. Oke, jadi jawaban yang kompeten dari kasus ini adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah. Ini soal paling sering muncul di ujian kompetensi. Pelajari baik-baik, bisa jadi kontennya sama dengan ini. Konten soalnya hampir sama dengan ini, tetapi bisa jadi ada yang dibedakan. Mungkin itu identitas pasien, bisa jadi ada ditambahkan dengan tanda dan gejala yang lain, tapi makna dan tujuannya adalah penulis soal ingin menyertakan bahwa one best answer-nya itu adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah. Pahami baik-baik dan baca buku Pandanya, oke? Oke, tuntas untuk kasus yang pertama, ya. Jadi kesimpulannya adalah, walaupun hanya ada satu kata, tapi satu kata ini sangat berpengaruh vital terhadap keadaan pasien, maka itulah yang menjadi data fokus dari kasus tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus yang kedua. Sekali lagi, saya akan kasih waktu 1 menit untuk Anda menjawab pertanyaan ini. Ini juga adalah pertanyaan soal yang muncul saat ujian kompetensi di tahun 2018 periode Juli. Jadi pelajari baik-baik juga kasus seperti ini. Silakan Anda jawab 1 menit dari sekarang. Oke, saya sekali lagi menyetop Anda. Walaupun mungkin Anda belum jawab secara keseluruhan, tapi saya di channel kali ini, penjelasan kali ini saya hanya ingin memahamkan kepada Anda semua untuk memahami bahwa pentingnya memahami atau menemukan atau melatih ketajaman menemukan data fokus. Itu sangat penting. Karena siapapun, salah satu rahasia orang kompeten itu adalah dia yang selalu aktif menemukan data fokus dari setiap kasus itu. Jadi sekarang kita punya satu kasus ini, seperti biasa, kita akan jawab menggunakan pola Shiokawa-Ruki. Ya, coba kita lihat. Step yang pertama, kita harus tahu apa lead in dari kasus itu. Kira-kira apa pertanyaan soalnya? Pertanyaan soalnya adalah, pengkajian lanjutan ya. Di sini adalah pertanyaan soalnya adalah pengkajian lanjutan. Nah, ini pertanyaan soalnya.
Kira-kira ini pertanyaan soalnya. Apakah pengkajian lanjutan yang bisa dilakukan, yang perlu dilakukan pada kasus tersebut? Jadi perawat di sini telah melakukan pengkajian, tapi perlu melakukan pengkajian lanjutan juga, ya, untuk mendukung kira-kira masalah keperawatan atau tindakan keperawatan apa yang tepat untuk diberikan kepada pasien. Sekali lagi, struktur soal ada 3 bagian, ada kasus, ada pertanyaan soal, dan ada option jawaban. Yang pertama kali kita lihat adalah pertanyaan soalnya, yaitu pengkajian lanjutan. Oke, kali ini saya akan mencoba memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi, tapi saya akan mengganti pertanyaannya dengan bukan pengkajian lanjutan lagi, tapi saya akan coba ganti dengan apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus. Kira-kira kalau saya tanya seperti itu, ada yang bisa menjawab apa masalah keperawatannya? Saya akan coba ganti ini dengan pertanyaan, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus? Saya kasih waktu 30 detik. Ada yang bisa tahu? Kira-kira apa jawabannya kalau saya tanya apakah masalah keperawatan yang tepat? Kenapa saya harus menggonta-ganti seperti ini? Karena salah satu rahasia dari jurus 100 jurus itu adalah peserta aktif dan paham terkait dengan menggonta-ganti pertanyaan soal atau lead in, ya. Istilah penulis soal itu adalah lead in atau pertanyaan soal. Jadi kita bisa ganti nih. Dari satu pertanyaan kita akan ubah, satu kasus ini kita akan ubah menjadi 5 pertanyaan. Bisa. 10 pertanyaan pun bisa. Saya akan coba ganti dengan apakah masalah keperawatan yang tepat, apakah pendidikan kesehatan yang tepat. Itu semua bisa, ya. Nggak ada salahnya. Oke, sekarang saya coba ganti dengan apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus. Kira-kira apa masalah keperawatan yang tepat? Oke. Mungkin ada yang menebak masalah keperawatannya ini adalah apa ya? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, kita coba jawab, ya. Jadi saya coba mengganti masalah keperawatannya. Jadi saat tahap pertama di Polasiokal-Rugi itu adalah kita melihat dulu apa lead in atau pertanyaan soalnya. Tadi adalah pertanyaan soalnya pengkajian lanjutan, tapi saya coba ganti dengan masalah keperawatannya. Jadi masalah keperawatannya. Berikutnya lah kita cari data fokusnya. Data fokusnya apa? Data fokusnya di sini adalah tampak lapisan putih menutupi mata kiri ini. Kemudian penglihatan kabur dan berbayang. Kemudian aktivitas klien dibantu keluarga. Ini hampir semua penting, ya. Hampir semua ini penting. Jadi kalau kita tahu, kalau kita lihat data fokus dari kasus ini, ternyata data fokus dari kasus ini adalah hampir secara keseluruhan tampak lapisan putih menutupi mata kiri. Berarti ini yang disebut dengan katarak tadi, ya. Kemudian penglihatan kabur dan berbayang, ini efek dari kataraknya juga. Kemudian aktivitas klien dibantu oleh keluarga. Karena kebetulan pasien ini, kalau saya tidak salah baca tadi, ya, mempunyai riwayat diabetes mellitus sejak 3 tahun yang lalu. Artinya dia sudah punya riwayat diabetes mellitus sejak 3 tahun yang lalu, ya, sudah lumayan lama. Jadi proses DM-nya ini juga mempengaruhi penglihatan pasien. Sekarang kita lihat, kalau kita ganti menjadi apakah masalah keperawatannya, kalau saya ganti pertanyaan soalnya dengan apakah masalah keperawatannya, maka satu hal yang paling tepat untuk kita jawab yaitu adalah resiko cedera. Oke. Maka jawaban yang paling tepat kalau saya ganti di situ adalah apa masalah keperawatannya. Masalah keperawatannya adalah resiko cedera. Kenapa bukan ketidakstabilan kadar glukosa darah? Memang pasien ini sudah lumayan lama mengalami diabetes mellitus. Keadaan glukosa darah 200 gram per dl itu biasanya adalah tahap yang adaptif terhadap pasien. Tapi kalau misalnya dia di atas 400 itu tidak biasa, ya, tidak normal. Tapi kalau 200-an itu, bahkan ada orang yang normal pun ada. Pasien bukan normal, ya, tapi ketika dia sudah di atas dari 200 itu sudah, menurut saya sudah sangat di atas ambang, ya. Tapi karena pasien ini adalah pasien yang sudah 3 tahun yang lalu mengalami DM, maka kadar glukosa darah dengan 212 gram per dl ini cenderung adaptif. Jadi kalau saya tanyakan apa masalah keperawatannya adalah apa? Masalah keperawatannya adalah resiko cedera. Oke. Jadi apa kira-kira pengkajian lanjutannya? Tentu ini jawabannya tadi sudah dibolkan juga. Jawabannya adalah kaji riwayat jatuh atau cedera. Kenapa demikian? Karena masalah keperawatannya tadi adalah resiko cedera. Kenapa? Karena saat dia berjalan itu berbayang, penglihatannya kabur dan berbayang. Kemudian pasien ini sudah membutuhkan bantuan dari keluarganya saat berjalan dan menggunakan tongkat saat berjalan. Itulah masalah keperawatannya. Jadi ternyata kalau
kita jawab apa rasionalnya, pasien ini adalah pasien dengan usia renta atau pasien lansia, penyakit-penyakit degeneratif itu yang disebabkan karena keadaan fungsi tubuh yang sudah mulai menurun, kemudian tanda yang bisa muncul adalah penglihatan yang bisa kabur, penurunan fungsi penglihatan, matanya mulai menurun penglihatannya, kemudian menggunakan tongkat saat berjalan juga itu adalah salah satu tanda bahwa pasien itu harus hati-hati bisa cedera saat berjalan. Itulah data yang menurut saya sangat penting untuk kalian ketahui. Jadi data fokusnya dari kasus ini adalah ini penglihatan kabur dan berbayang, oke. Kemudian menggunakan tongkat saat berjalan. Tentu keadaan ini akan beresiko untuk cedera kepada pasien. Makanya masalah keperawatan pada kasus ini adalah resiko cedera. Kemudian kalau ditanyakan apa tindakan pengkajian lanjutan adalah mengkaji riwayat cedera pasien. Nah, sekarang apa kira-kira lagi tindakan keperawatannya? Tentu itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul dari satu kasus ini. Saya yakin kalian semua bisa paham terkait kasus yang kedua ini ya. Oke, sekarang kita akan langsung pada kasus yang berikutnya. Pokoknya kita akan mencoba melakukan penajaman terhadap data fokus. Siapapun yang paham terkait dengan data fokus, maka dialah yang akan kompeten. Ini ada 3 kasus, sebenarnya banyak sih yang bisa kita muat di sini. Tapi dalam pembahasan di kali ini, saya coba mengulas yang penting-penting saja. Dan memang pernah muncul saat ujian menurut penuturan dari peserta bimbingan saya di Ruki ya. Jadi yang pertama ini adalah kasus KMB. Coba kalian lihat kira-kira di kasus ini apa data fokusnya. Coba dijawab, saya kasih waktu 40 detik dari sekarang. Jawab kira-kira apa data fokusnya. Oke, sudah ada yang menemukan data fokusnya. Bisa jadi ada yang mengatakan data fokusnya itu adalah cemas dengan kondisi pasien. Ada yang meringis kesakitan, bisa jadi juga adalah nyeri. Oke, bisa jadi apa kira-kira? Tapi terlepas dari jawaban apa yang akan Anda pilih, apakah bisa bertanya nanti di kasus ini, apakah masalah keperawatan? Ini nanti saya bisa bertanya nih, apakah masalah keperawatan? Apakah tindakan keperawatan? Apakah pendidikan kesehatan? Banyak macam yang bisa saya tanyakan di sini. Tapi saya ingin tahu dulu apa data fokus dari kasus ini supaya ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kita tidak zonk atau salah ya. Ternyata data fokus dari kasus ini hanya ada satu kata ini, nih, nyeri dengan skala 7. Tentu pasien ini kalau dikategorikan adalah pasien dengan skala nyeri berat. Berat banget nyerinya ini. Nyeri yang sangat berat. Atau dia kalau di skala nyeri ringan, sedang, berat, dia berada di skala berat. Yaitu skalanya adalah 7 sampai 10 ya. 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 10. Pokoknya kalau sudah 8 nyerinya, jangan pilih yang lain. Jawabannya itu adalah nyeri. Apakah dia akut atau kronis ya. Karena ini prosesnya mungkin sudah 1 hari yang lalu ya. Kemudian bisa jadi appendektomi appendicitisnya ini sudah lama dialami pasien. Kita juga tidak tahu karena di riwayatnya tidak dijelaskan lebih detail ya. Jadi untuk mengetahui apakah dia nyeri akut atau nyeri kronis, intinya jawabannya adalah nyeri ya. Sekarang kalau ditanyakan apa tindakan keperawatannya, tentu adalah kolaborasi pemberian analgesik. Jangan pilih yang lain karena skala nyerinya di sini adalah skala berat. Jangan pilih relaksasi napas dalam, itu akan salah karena skala nyerinya di sini saya ulangi skala berat, yaitu nyeri skala 7. Itu saja yang paling penting ya. Kasus KMB ini selesai. Kemudian kita berlanjut ke kasus yang kedua, yaitu kasus jiwa. Di kasus jiwa ini kita akan lihat yang kedua adalah di kasus jiwa ini yang kedua adalah terkait dengan ini kalian bisa lihat, bisa baca. Saya kasih waktu lagi 1 menit. Di kasus yang kedua ini 1 menit, silakan Anda baca. Temukan sekali lagi penajaman data fokus. Temukan data fokusnya. Oke, sudah ada mungkin yang mulai menebak. Ini juga soal yang muncul di tahun 2019 awal Maret ini. Jadi tolong pahami baik-baik. Ini pernah muncul di ujian kompetensi tahun 2019. Ini adalah 2018 juga di periode Juli. Jadi semua kasus-kasus yang saya bahas di ujian kompetensi adalah soal yang muncul di ujian kompetensi yang dituturkan oleh peserta yang telah kompeten ya. Nah, ini coba kalian lihat kasusnya. Kira-kira apa data fokusnya? Waktunya habis ya. Ini data fokusnya. Ada pada akhir kalimat. Pasien berbicara terus, berbicara sendiri, dan terus mengucapkan sesuatu. Udah, ini aja data fokusnya.
Berarti kalau ditanyakan apa masalah keperawatannya, masalahnya apa kira-kira? Ada yang tahu? Waham ya? Bukan waham, melainkan ini adalah halusinasi, gangguan persepsi sensori. Oke. Kemudian kalau ditanyakan apa tindakan keperawatannya, cari tindakan yang mengatasi halusinasi, jangan mengatasi yang lain. Oke, kompeten untuk soal ini atau kasus yang kedua. Kemudian kita berlanjut ke kasus yang ketiga. Ini prinsip etik ya. Oke, soal prinsip etik nggak pernah alpa di ujian kompetensi. Bahkan baru-baru di periode yang sebelumnya ini, itu hampir 20-an soal. Semua adalah soal tentang prinsip etik. Coba ada yang tahu terkait dengan kasus prinsip etik ini? Apa data fokusnya? Ada yang tahu apa data fokusnya? Data fokusnya juga ada di sini. Dari keluhan itu, perawat langsung menindaklanjuti keluhan dengan cara mencarikan kamar baru untuk pasien. Akhirnya pasien pindah ke ruangan. Nah, ini sebenarnya. Kamar sering buntu, toilet sering buntu, toilet kamar sering buntu, kemudian pintunya rusak. Jadi muncullah inisiatif dari perawat ini untuk mencarikan kamar yang baru kepada pasien itu. Biasanya kan ada perawat yang tidak punya itikat atau bahkan tidak punya inisiatif yang baik untuk mencarikan alternatif. Pokoknya di situ bau pesing, bau apa, tetap dibiarkan di situ pasiennya. Berarti dia tidak punya inisiatif yang baik. Nah, kalau perawatnya punya inisiatif yang baik kepada pasien. Kalau saya tanyakan apakah prinsip etik yang diterapkan oleh oleh perawat, kira-kira apa jawabannya? Ada yang tahu? Nah, saya kasih waktu 30 detik. Ayo, kira-kira apa prinsip etiknya? Benar sekali, beneficence. Jadi, memang di sini adalah perawat ini punya inisiatif yang baik untuk melakukan hal-hal yang baik, penuh dengan kebaikan. Atau beneficence itu adalah memberikan suatu kemanfaatan kepada siapapun yang membutuhkan. Berarti perawat di sini melakukan prinsip etik yang dinamakan dengan beneficence. Selamat dan kompeten yang menjawab kasus yang ketiga ini. Oke, saya kira penajaman-penajaman yang paling penting dalam mencari data fokus itu sangat penting pada setiap kasus yang ada ya. Selamat, dan saya